Oh yes, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan mengkanibal Samsung Galaxy Note Fan Edition ya. Jadi ini LCD bagus, yang ini LCD-nya gembling, tapi mesinnya normal. Ini mesin sering restart dan mati ya. Pas kebetulan hari ini saya beli, ini hari ini nyampe ya. Jadi sekalian saya bongkar, sekalian kanibal ya. Video tata cara melepas backdoor biar hasil bagus sudah saya upload tanpa alat khusus ya. Jadi hanya menggunakan stick ya. Nah ini masih original banget, masih utuh bawaan pabrik. Saya beli full set ya, ada dusnya, emailnya pun sama ya. Ini buat tempat baut. Oke, yang pertama kita lepas dulu baut-bautnya ya. Kalau yang satunya kan dia udah dilepas kemarin itu sambil menunggu handphone ini nyampe, karena ini LCD-nya ngeflick green screen ya. Jadi coba kita pindahkan ke LCD yang normal, apakah dia mau menyala, apakah hasilnya tetap sama green screen, apakah dipengaruhi dari LCD, apakah dari mesin ya. Jadi ada beberapa faktor, kalau misalkan rusak LCD ataupun mesin juga bisa jadi layar ngeblank, kadang IC-nya, kadang kapasitornya konslet ya, sehingga mengeluarkan arus kontras pada LCD itu tidak seimbang. Itu ada beberapa faktor, penyakit-penyakit handphone ya. Ada yang konslet ringan sehingga konsumsi baterai cepat habis, dicas langsung habis ya, boros baterai padahal udah ganti baterai, banyak-banyak beberapa kasus ya. Jadi banyak banget tutorial, beberapa teknisi saya menyimak juga di YouTube juga beda tata cara, beda penanganan dan beda penyakit juga. Ada yang penyakitnya sama tapi kasus kerusakannya beda ya. Ini saya beli harga gembling, untung masih ada SP-nya ya. Memang dia jualnya murah-murah teman-teman, flagship juga, di bawah harga pasaran standar ya, makanya saya ngambil. Ada S7 juga masih nyala, cuman saya ini S7 udah banyak saya ini. Cuman ini lagi coba memperbaiki atau merakit seri Note FE. Untuk S9 ada dua saya ya. Ya kalau harganya cocok mah silakan lempar lah. Adapun teman-teman yang mau menjual ke saya silakan komentar aja. Ataupun mau beli punya saya silakan. Nah kita angkat untuk backdoor ataupun frame bawah. Masih original nih speaker reggae ya. Ini masih mulus ya untuk hijau-hijaunya, dibanding nih yang satu ini udah pernah dibongkar, agak sedikit kusam ataupun lecet dikit ya. Itu untuk tata cara mengetahui area speaker juga. Nah ini NFC-nya juga masih halus banget. Ini real ya, 100% masih pabrik ini. Nah ini jangan langsung ditarik seperti ini, bahaya, takutnya nanti di sini sobek. Teman-teman perhatikan dulu untuk cara melepas pada bagian atas ya. Untuk Samsung ini biasanya dari sini, dari atas dulu, kalau enggak di sebelah samping. Ini samping sini. Jadi yang diangkat ini plastik ininya ya, jangan NMC-nya. Kalau NMC takutnya sobek ya. Nah ini kan keadaan masih nyala, mesin masih perawan ya, oke banget, jos. Baterai sama ya. Nah kita cabut aja baterainya. Nah kita akan melihat baterainya yang ini sama ya. Ini 2017, 11, ini 21. Ini baterainya masih bagusan, ini warnanya, ini ori, email masih sinkron. Oke, yang ini coba kita nonaktifkan. Jadi mesin ini kita cabut, pindah ke sini ya. Jadi langkah yang pertama teman-teman melepas fleksibel power baterai, kemudian power volume, lalu LCD ya, sensor volume, touchscreen, S Pen ya. Nah ini teman-teman yang mau nyontek, yang sering sinyalnya hilang di sini nih, di sini jenis kapasitornya dia putih ya. Yang tadi ini saya beli ini udah nggak ada satu, udah saya ganti, udah normal untuk sinyal WiFi ya. Nah ini untuk sensor kamera juga, speaker ini masih original, beruntung ya. Kalau masih ori bawaan pabrik enak ngopreknya teman-teman, jadi nggak was-was kerusakan apa gitu ya.
Alhamdulillah. Ini power, ini baterai, kita ke atasin dulu ya. Kemudian kita ceplek kuku ya. Teman-teman usahakan punya kuku ini ya, telunjuk, untuk mendongkrak fleksibel di bagian sini ya. Dulu kameranya. Jadi mohon maaf kalau kameranya nggak seimbang ya teman-teman. Ini kamera sama sensor face unlock kita copot dulu ya, supaya tidak mengganggu ya, karena kita mau memindahkan mesin ya. Ini udah. Nah di sini masih keras nih karena belum dibongkar. Nah kita bongkar dulu untuk baut di sini. Ini baut satu lagi ya di mesin. Nah ini baut mesin satu kecil, ini buat ganjel IC CPU ya, bautnya lebih kecil, tapi yang ini dia tidak ada ya. Dia tidak ada di sini, hanya di sini doang, dan tidak full ya bautnya yang waktu saya beli ini. Yang ini masih full, itu bedanya dari pabrik. Oke, coba kita congkel. Nah oke, kita lepas perlahan, jangan langsung buru-buru ya. Yang penting kanan kiri teman-teman ada kuku supaya bisa mengangkat celah-celah sambil tangan kanannya mengangkat-ngangkat. Nah ini kamera biasanya dia masih ganjel ya. Ini kamera biasanya masih ganjel, ada takutnya ada lem ya. Apakah ada baut? Nah kan masih ada baut ya. Soalnya yang ini tidak ada bautnya tuh, yang saya beli yang awal. Nah ini ada bautnya. Bautnya kecil biasanya kalau di mesin ya. Jadi perhatikan teman-teman, jangan sampai lupa masang bautnya kembali ya. Nah ini yang kecil adalah buat bagian mesin ya. Oke, lanjut posisi seperti ini. Jadi ini proses mengkanibal mesin pindah LCD ataupun sebaliknya ya. Jadi ini pindah mesin aja ya, karena LCD kan dia ngikut sama bagian frame ya. Nah ini kiranya masih agak sedikit nyangkut. Oh iya sintrai lupa, aduh. Kita dorong lagi, sintrai ini. Nah ini untuk penjepitnya kita copot dulu, kemudian coba kita tarik ya. Iya ini masih ada, saya ingat saya yang ini udah dilepas ya, ini punya ini. Nah ini ternyata masih ada, lupa ya. Nah jadi makanya harap perhatikan, jangan langsung buru-buru dicabut, pasti ada sedikit kelupaan ya. Nah ini agak sedikit basah, memang ini pendingin ya, bagus pendinginnya bekerja. Kalau ini panas ini maka akan menjadi cair ya, itu pendingin ya namanya. Oke, untuk mesin seperti ini kita taruh. Nah selanjutnya yang ini nih, ini udah dimatikan, cabut juga baterainya ya, LCD power ya. Jadi ini yang ini kasusnya adalah LCD masih mulus, tapi mesin dia kadang restart, kadang mati pada saat menyalakan GPS ataupun sejenisnya, WiFi ataupun NFC, dia akan mati ya. Setelah saya cek di sini ada kapasitor yang tidak ada ya. Nah ini kita copot untuk antena. Nah yang ini tidak ada baut mesinnya, ini saya beli tidak ada baut mesinnya. Makanya teman-teman kalau bongkar handphone banyak-banyak menyimak dan belajar, karena ilmu itu penting buat diri sendiri bukan untuk orang lain. Tapi kalau saya ya berbagi informasi aja lah buat teman-teman, sharing bersama ya. Saya juga kadang kalau lagi kesusahan menyervis juga kan nanya-nanya ke teman juga. Oke, ini yang normal dan ini yang KO. Anggap aja ini yang rusak. Kita pindahkan ke sini dulu. Nah ini yang masih jering ya. Ya ampun, mudah-mudahan aman ya.
Kadang ada mesin yang udah konslet kemudian dicolok terus, maka LCD pun akan rusak ya teman-teman. Itu harap perhatikan. Saya udah ngalamin di Samsung S7 ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan, pelajari juga ya. Jadi ketika mesin udah konslet, teman-teman dipaksa colok baterai ya. Kemudian coba dinyalakan, dicas berhari-hari atau berjam-jam. Itu nanti panas. Kalau konslet itu panas, kapasitor panas. Jadi konslet itu ada konslet di IC, kemudian ada di kapasitor ya. Itu nanti jalurnya ikut melepuh, kebakar ya karena efek panas berlebihan, dan akhirnya jalur LCD ikut error ataupun ngeflick. Makanya ada beberapa teknisi juga mengganti LCD KW di toko spare part. Tadinya normal, setelah dipasang tidak cocok, ataupun ada kesalahan pada kapasitornya udah lemah sehingga dipasang LCD KW kurang support sehingga jadi matot. Kadang juga ada yang kapasitor pada LCD KW itu diakalin, dibuang antara 1 antara 2 ya, baru bisa nyala. Itu kalau teman-teman mengganti LCD KW di handphone lain ya. Nah ini untuk speaker nih belum masuk ya, jadi harus ekstra pelan-pelan, sabar ya, santai pokoknya, santai. Kalau untuk baru pemula kayak saya dulu belajar juga bongkar-bongkar kayak gini, pengennya cepet-cepet, karena cepet itu karena nggak teliti aja sebenarnya, buru-buru, hasilnya nanti ada yang sobek. Saya pernah ngalamin di Asus ya, tadinya touchscreen-nya normal, setelah saya pasang kembali nggak mau disentuh, setelah saya cek touchscreen-nya itu sobek. Untung itu handphonenya sendiri, bukan handphone orang lain ya. Kalau handphone orang lain itu nombok. Jadi saya juga nerima tuker tambah ya. Kadang ada temen minim budget pengen nyari handphone normal, kemudian saya tawarin ya, saya tawarin ini lebih baik di sini baut ya, saya tawarin tuker tambah, harganya cocok boleh. Baru yang rusak mencoba saya perbaiki apakah bisa atau tidak ya. Nah ini poin paling penting di sini di baut ya, untuk Note EV atau Note 7, karena ini agar menggencet ke area CPU menempel ke pendingin ya, pendingin karet. Sama di sini nih, ternyata di sini ada baut. Karena saya beli yang pertama itu tidak ada baut. Nah ini yang bawaan pabrik ada bautnya. Jadi kita bisa mengetahui poin mana yang harus kita pahami, yang harus kita baut. Kemudian di bawah sini kita klikkan dulu soketnya ya, soket jalur cas sinyal ya. Ini karena 2 SIM jadi sinyalnya ada 2 ya untuk jalurnya. Ini LCD, baterai terakhiran ya masang ya. Kalau untuk membongkar pasang kayak gini, baterai saya sarankan terakhiran agar tidak ada arus yang terhubung dulu ya, sebelum panel-panel yang lain teman-teman pasang. Nah ini untuk S Pen ya, ini volume atas bawah. Untuk memasang juga harus pelan-pelan dulu, halus, jangan langsung ditekan total ya, takutnya belum presisi. Kalau udah kiranya masuk baru tekan ya. Nah oke. Kemudian kita pasang untuk kamera dan sensor ya. Ini iris scanner. Jadi kalau iris scanner itu dia bukan masuk ke area kamera ya, jadi kameranya itu beda ya. Untuk kamera foto dan iris scanner wajah itu beda. Ini yang buat iris scanner. Kalau rusak teman-teman tinggal bersihkan aja soketnya, siapa tahu kendor ataupun kotor ya. Nah ini kamera yang sampai sebelahnya. Nah ketika ini sudah terpasang semua, teman-teman boleh untuk mengecek yang lain ya. Baru kita pasang baterai, fleksibel baterai, kemudian coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah alhamdulillah nyala ya. Ini cara mengkanibal ya. Ini mesin yang udah error. Nah ketika ini nyalanya mulus berarti ini kendala mesin aman ya. Jadi yang ngeflick itu hanya pada bagian apa namanya, pada bagian LCD ya.
Ini tidak ada pola ya dari sononya. Ini bawaan pabrik memang dia panas hangat ya. Kalau baru beroperasi handphone itu panas ya teman-teman, panas. IC power, tag kamera, oke, mantul. Halo. Nah, jos ya. Kita buka pemeliharaan perangkat. Oh, kita lihat tentang ponsel dulu. Ini Android berapa? Jaringan muncul ya, berarti aman. Lalu ini kita lihat status perangkat, informasi perangkat lunak 9 versi 10 sama. Yang ini juga, mesin ini sama ya. Kita sebelum ini kita harus bersihkan dulu perangkatnya. Ini yang masih mulus. Untuk LCD-nya hanya sedikit, di sini agak sedikit aja kemerahan, tapi dibilang ya tidak shadow ya. Tapi namanya kalau pemakaian udah 5 bulan ataupun 1 tahun pasti ada sedikit kemerahan. Itu hanya sedikit penyakit panel AMOLED ya, LCD AMOLED. Ya namanya kalau handphone awet terus ya pabriknya bangkrut lah ya. Pasti ada rusak LCD, rusak baterai, rusak mesin ya. RAM-nya 4. Ini kita keamanan ya. Keamanan harus diaktifkan ya teman-teman, supaya bekerja dia. Jadi menangkal virus-virus, malware yang hacker-hacker ya, scam-scam itu harus diaktifkan. Ini nggak diaktifkan dari mesin bawaan sono yang kita beli ya. Jadi kalau misalkan ada hacker mencekal, mencurigakan aplikasi yang menjebol handphone kita, akun kita, maka akan kedeteksi ya. Nah udah aman. Ini baterai masih kuat 1 hari 16 jam. Ini masih asli original banget ini mesinnya ya. Jos. Untuk volume coba. Oke, getar nyala ya. Nah, jadi ini nanti NFC tinggal pasang. Nah, ini jadi mulus kan. Tadi kan ini casingnya rombeng ya. Kalau mulus itu sekitar 2,5 dan 3 juta ya teman-teman. Untuk mulus. Untuk seri Note dan seri S7 ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk cara membongkar mengkanibal handphone agar menjadi baik lagi ya. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.